Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta tidak lupa kita limpahkan salam serta salawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sodri wa yasir amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Kang Darman Indonesia dimanapun berada, di dalam kenyataan hidup ini kadangkala kita menemui suatu problem, baik dalam diri maupun di luar diri. Ya, sebenarnya jika itu terjadi kepada diri kita, Allah itu sedang mengajarkan atau mendidik atau memberi pemahaman kepada kita untuk selalu berserah diri. Nah, kadang di dalam diri muncul suatu keinginan atau kehendak yang mengenai duniawi. Kalau disadari, itu adalah sebuah ego diri, karena itu nafsu. Ketika ada keinginan di dalam diri, tapi tidak kuasa, kita ini tidak mampu. Contoh, kita ini nganggur, namun di sisi lain ingin menikah, ingin punya rumah, punya mobil, itu kan ego diri. Tapi kenyataannya nganggur. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Stres. Maka daripada itu, ketika kita mengalami suatu gejolak yang ada di dalam diri, yaitu munculnya suatu keinginan atau ego diri, sebenarnya Allah sedang mengajarkan keikhlasan atau kesabaran. Namun di situ kita harus selalu berserah diri. Maka itulah yang disebut dengan sadar Allah. Sadar terhadap segala perbuatan Allah kepada diri kita. Karena Allah itu tidak pernah menguji, namun selalu mengasih pelajaran. Nah, disinilah kita ini harus berpikiran positif atau berprasangka baik kepada Allah. Jangan selalu berprasangka jelek. Contohnya ketika kita ditimpa musibah, seakan-akan Allah itu menguji kita. Bukan. Namun sebalik musibah itu adalah sesuatu pembelajaran, agar kita ini selalu sadar kepada yang memberi musibah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah suatu rasa bersyukur. Nah, di situ kita akan lebih yakin dan percaya terhadap pertolongan Allah. Yakin ketika kita mengalami musibah tapi tidak mengeluh, namun terus kita menerima kenyataan di dalam musibah itu. Namun di situ kita harus bergerak. Nah, dan selalu berdoa kepada Allah, karena semua itu dari Allah. Maka bila itu terjadi, hanyalah sebuah pembelajaran dari Allah untuk diri kita sebagai hambanya, agar selalu sadar dan selalu menyadari bahwa kehidupan ini milik Allah. Maka dengan cara berzikir, tentunya dengan metode zikir nafas, agar selalu jiwa ini tenang. Tenangnya itu bukan tenang santai, tapi tenang ketika menghadapi segala problem-problem kehidupan. Tenang ketika kita mengalami kesusahan. Tenang kita ketika mengalami musibah. Jiwanya yang tenang. Jadi tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah, tapi selalu berprasangka baik. Maka mari kita sama-sama belajar
menanamkan berprasangka baik kepada Allah atau prasangka yang positif dalam kenyataan hidup kita masing-masing, sehingga Allah akan memberi sesuatu yang lebih daripada tenang itu, yaitu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan inilah yang akan Allah berikan ketika kita sebagai hambanya selalu tenang jiwanya dan selalu bersikap syukur. Maka Allah akan memberi suatu kelebihan, suatu nikmat, suatu anugerah yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata, karena itu adalah wilayahnya jiwa. Dan masing-masing kita akan mengalami yakin dan percaya terhadap segala pemberian Allah, karena itu adalah suatu anugerah bagi hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Nah, jika kita selalu mengamalkan zikir nafas dan mendekat kepada Allah, maka hati kita ini tenang dan jiwa ini selalu lurus kepada Allah. Maka pikiran-pikiran tentang duniawi itu ya tidak terlalu membebani. Namun tetap secara syariat, secara jasadiah kita tetap bergerak karena Allah, bergerak untuk melaksanakan segala perintah Allah. Jadi disinilah kita perlunya merubah mindset atau pola pikir kita. Bekerja ini bukan untuk mencari uang, bekerja tapi untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, disitulah akan muncul suatu kebahagiaan. Beda halnya ketika kita mengalami permasalahan-permasalahan hidup tapi tidak diterima, malah berkomentar, begini-begini amat ya Allah mengujinya. Nah, itu jangan terjadi. Bagi orang-orang yang sudah berjalan di jalan ketuhanan yang sebenar-benarnya, yaitu mengenal hakikat. Jadi disinilah kita harus selalu sadar diri dan sadar Allah. Pasti ketika sadar diri pasti akan sadar Allah. Maka apapun yang terjadi adalah suatu pembelajaran. Ketika mengalami suatu keinginan atau kehendak diri, yaitu ego, berarti Allah sedang mengenalkan ego kepada diri kita, bahwa itu ego kalau kitanya sadar. Kalau tidak sadar ya terus bablas. Inilah ya, jangan sampai terjadi, karena akan merugikan diri sendiri. Buat apa kita mengikuti ego diri? Tidak ada untungnya lah, tidak ada baiknya, malah akan mencelakakan. Tapi dengan kesadaran bahwa kehendak atau keinginan serta problem-problem kehidupan itu adalah satu pembelajaran dari Allah, maka akan muncul satu kesadaran yang murni, yaitu sadar Allah. Maka inilah ketika kita mengalami goncangan-goncangan di dalam jiwa itu, berarti Allah sedang memperkenalkan suatu ego diri agar tidak tersesat. Seperti itulah saudara-saudara, sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada, khususnya para pengamal zikir nafas sadar Allah. Semoga Allah senantiasa memberi kita kepahaman dan pemahaman baik lahir maupun batin, dan semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.